Set, trot, trip. 5 hal konyol yang sering dilakukan oleh biker Indonesia. Tapi kalian jangan salah sangka dulu ya, para biker Indonesia, karena di sini hal konyol itu, 5 hal konyol itu juga sering saya lakukan. Jadi di sini saya tidak menjudge sesuatu biker atau siapapun itu, tapi justru saya untuk menyadarkan semuanya bahwa untuk diri sendiri juga, maksudnya untuk menyadarkan diri sendiri dan semuanya bahwa namanya biker juga manusia, pasti salah, baik itu dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Yo, balik lagi bersama Antri Wim. Sobat itu terima suka apa dan tanpa toksik dan juga siang ini saya kembali lagi si Chandra. Dan pada kesempatan ini saya mau menguasai 5 hal konyol yang dilakukan oleh para biker dan seperti biasa mari kita secara mengucap salam. Nah lagi sepi banget. Oke, baik. Dan selamat pagi menjelang siang. You clap. I love this bike. I like it. Aduh. Oke, daripada saya banyak bacot, akan saya lakukan dengan hitungan mundur saja ya. Nomor 5, yaitu apa? Kebanyakan para biker Indonesia, termasuk saya sendiri. Jadi di sini saya mewakili bahwa saya sendiri juga sering melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, ataupun baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Yaitu apa? Tidak paham rambu lalu lintas, tapi udah sok-sokan menghakimi seseorang untuk paham. Apalagi ketika melihat konten-konten kreator di YouTube ya, yang motovlog atau apa itu ya, bener kan? Tidak paham lalu lintas, tapi sering menghakimi seseorang, sering melakukannya. Bahkan ketika biker tersebut sedang riding kemana, itu juga sering. Kebanyakan orang Indonesia tahu rambu lalu lintas itu hanya sebatas lampu merah, marka lurus, blind spot, nyalip dari kanan, dan ini itu ya. Tapi coba perhatikan kalian, apakah kalian salah satu saja pernah mematuhi rambu larangan stop seperti yang saya lakukan kali ini? Tanda stop berarti harus berhenti. Wah. Stop, berhenti dulu, jangan nyosor, tengok kanan kiri. Nah itu pau. Harusnya jangan kayak gitu, harusnya bener-bener aman baru lanjut. Itulah yang benar. Oke, saya jamin kalian belum pernah ya. Jarang banget ya. Mungkin ada yang pernah ya mematuhi rambu larangan stop. Kalau stop itu berarti berhenti, cok ya. Mandek ya. Mandek motormu, tuh mandek utakmu, pemaning mandek ngisingmu. Wah, kalau lagi ngising kamu disuruh berhenti, disuruh mandek ya tanggung. Bisa kosrot dewek. Oke, dan selanjutnya adalah dan yang keempat, tidak memakai riding gear yang proper atau peralatan berkendara yang baik lah kalau menurut saya ya. Kalau biker pasti menggunakan helm ya, pasti menggunakan helm, pasti menggunakan jaket, pasti menggunakan sepatu, pasti menggunakan sarung tangan. Nah yang saya lakukan kali ini juga saya membuat celaka saya, yaitu apa? Kadang tidak menggunakan riding gear yang baik dan benar. Itu dalam artian di sini saya ibaratkan saya sendiri yang saya alami kemarin ya, yaitu tidak memakai sarung tangan ya. Sarung tangan ini ya, seingat sarung tangan ya, sarung tangan, bukan sarung burung. Dan mau kalau sarung burung sarung tangan cuk, bukan sarung burung ya. Beda antara sarung tangan dengan sangkar burung. Weh lah bapake, sangkar burung itu juga beda, sarung burung juga beda. Nah, kejadian tidak memakai sarung tangan itu bisa mengakibatkan hal fatal yang tidak terduga jika terjadi kenapa-napa kepada kita. Contohnya saya ini.
tiba-tiba ban depan habis angin dan akhirnya mengakibatkan saya ndelosor. Waktu itu saya tidak pakai sarung tangan, padahal bawa sarung tangan, tapi saya menggampangkan sesuatu yang sebenarnya itu adalah hal vital, ya kan. Kalau pas di Parepare itu sebenarnya kejadiannya itu saya mau beli bensin, saya habis rest ya, saya habis rest ngopi-ngopi dulu. Terus sarung tangan belum saya pakai karena saya mikirnya nanti paling di depan sana ada pom bensin, saya mau beli bensin sekalian terus pakai sarung tangan, karena kalau beli bensin pakai sarung tangan itu ngambil uangnya susah banget. Makanya saya waktu itu nggak saya pakai sarung tangannya, mungkin maksudnya gitu. Tapi itu adalah salah satu hal tolol yang sering dilakukan oleh biker ya. Jadi sedekat apapun ketika sedang riding, ketika kita sedang berkendara gitu, diusahakan tetap memakai sepatu dan sarung tangan. Dan untuk sepatu pun sebenarnya harus memakai sepatu yang menutup mata kaki. Kalau menurut saya sih tidak seperti yang saya lakukan ya. Saya memakai sepatu yang tidak menutup mata kaki ya. Itu alhamdulillah sih waktu itu tidak kenapa-napa. Ya wis, intinya minimal pakai riding gear, helm, sarung tangan, sepatu, jaket, itu udah cukup ya. Kalau lebih heboh lagi kalian pakai dengkul protektor atau sikut protektor atau pundak protektor, dada protektor, dan sekalian saja kalian membalap kalau itu ya. Oke, dan yang ketiga adalah terlalu berdekatan dengan kendaraan di depan kita. Sebagaimana yang kalian tahu bahwa berkendara itu ada jarak yang harus dilakukan, ada jarak minimal yang harus dilakukan setiap kecepatan kita. Misalkan kita berkecepatan 60 kpj, maka jarak aman dengan kendaraan yang ada di depan kita mungkin 20 meter atau 30 meter gitu ya. Kalau kita berkendara sekitar 30 kpj, mungkin jarak aman berada di belakang kendaraan di depan kita mungkin 10 meter dan seterusnya ya. Jadi kalau tabel itu saya juga kurang tahu, tapi saya punya tabelnya, ada tabel lengkapnya ya. Silahkan kalian baca sendiri dan nilai sendiri. Dan yang kedua ini juga saya banget sebenarnya. Atau kalau saya sih sebenarnya enggak banget ya, tapi kebanyakan pemilik motor 150 cc 4 tak yang terlalu mendewakan motornya ya. Itu apa? Terlalu percaya diri dengan motornya ya, terlalu berbangga diri atau terlalu mendewakan motornya ya. Jadi ketika kalian sudah percaya dengan motornya, karena saking terlalu percaya dirinya, itu kalian kadang suka apa ya, karena ini juga berhubungan dengan yang nomor satu sebenarnya ya. Kalian suka gimana ya, suka seenak sendiri di motormu, suka melakukan arogan kecepatan dan apapun itu ya sebenarnya ya. Atau mungkin selap-selip gini-gini, cuit-cuit, atau mungkin terlalu pede dengan motormu, berkendara terlalu cepat di jalan yang notabene sebenarnya agak rame, dan itu mengakibatkan akhirnya bisa nanti gedandapan kalau ngerem. Iya aduh, waduh. Hari ini pagi ini saya ngocehnya kurang gacor kayaknya. Apa karena efek kurang kopi atau gimana ini kira-kira? Atau kopinya kurang kental? Ya, pokoknya itu ya. Jadi kalau yang kedua, terlalu mendewakan atau terlalu percaya diri dengan motormu, itu juga pernah saya lakukan. Ini Pak gadis merah ini, merah dewa ini pasti ini pahanya ini, seperti pakaiannya tentunya. Yuk salib aja. Wah, warogan, yes, not bad. Dan yang pertama itu sebenarnya berhubungan banget dengan kepercayaan diri yang kedua tadi sebenarnya, yaitu arogan di jalan. Arogan di jalan itu dalam artian semuanya arogan, terutama tentang kecepatan. Kalian merasa bahwa jalanan milik sendiri ya, apalagi ketika berombongan ria, apalagi jika kalian memakai motor yang kalian sudah percaya diri, yaitu apa, motor 150 cc 4 tak.
Motor 150 cc 4 tak. Kalian udah terlalu mendewakan motor itu, dan itu berhubungan dengan nomor 1 ya. Ya, jadi yang nomor 2 dan nomor 1 itu sebenarnya saling berhubungan. Karena adanya kepercayaan diri di motormu berlebihan, maka otomatis menjurus ke arah nomor 1, yaitu berbuat arogan. Dan biasanya arogan itu di jalan raya, entah itu selap-selip, entah itu ngebut-ngebutan, entah itu apa namanya itu wili-wili atau apapun itu. Dan itu juga pernah saya alami ya. Saya pernah terlalu pede dengan motor saya, atau kalau dalam kasus saya sebenarnya tidak pede dengan motor saya, tapi terlalu pede dengan putihan racing. Terlalu pede dengan otak saya kalau saya ya. Jadi ketika waktu itu saya ndelosor di sawah. It was at this moment that he knew he fucked up. Surprise, motherfucker. Nah itu bro, itu adalah salah satu dari contoh ya, atau saya boleh sebut 5 ketololan biker Indonesia yang sering dilakukan ketika sedang berkendara. Bahkan saya di sini sendiri juga sering melakukannya. Di antara kelima hal itu saya sering banget melakukannya. Tapi khusus untuk nomor 3 saya jarang. Ketika berkendara saya tetap jaga jarak dengan kendaraan di depannya. Itu saya sering banget melakukannya. Maksudnya sering mematuhinya. Dan semua kelima hal itu sebenarnya kalau boleh saya ngomong, itu bisa disangkut pautkan dengan rasa percaya diri yang terlalu berlebihan untuk diri kita sendiri, untuk biker tersebut. Jadi biker tersebut merasa percaya dirinya itu terlalu berlebihan, maka kelima hal tolol tersebut sering dilakukan gitu loh. Jadi gimana ya, kayak misalkan nggak tahu rambu lalu lintas, atau sebenarnya tahu tapi tetap nekat aja nggak mematuhi, itu sebenarnya karena biker terlalu pede dengan dirinya sendiri. Termasuk saya sendiri juga iya, kadang seperti itu. Saya tidak memungkiri. Dan yang keempat, ketika lupa memakai riding gear, khususnya sarung tangan, itu juga sebenarnya sadar dilakukan, dan sadar ya. Saya sadar nggak memakai sarung tangan bahwa itu berbahaya. Tapi karena faktor Allah paling cedak kok, Allah paling dekat di situ, nanti saya pakai kok. Nah itu sebelum sampai tujuan malah udah terosor. Jadi sebenarnya kelima hal konyol tersebut sebenarnya saling berhubungan, yaitu saling, intinya karena kita terlalu pede dengan diri kita sendiri, dan itu justru yang jangan terlalu dibanggakan. Pede boleh, bego jangan sebenarnya nih. Ya kayak saya nih, ini pede boleh, bego jangan. Ngebut-ngebutan kayak gini ini nggak bener ini sebenarnya. Oke guys, mungkin daripada video yang kepanjangan dan saya banyak bacot, maka akan saya akhiri video sampai di sini. Dan jangan lupa, jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa di like, share, dan dan sekarang ini foto vlog atau motor rider. Peace out.